Assalamualaikum, hai guys family. Udah lama banget kita nggak ketemu ya. Riri udah lama nggak ke YouTube, jarang banget upload karena emang ada kesibukan dan lagi fokus sama anak karena anak juga baru masuk sekolah kan, preschool. Tapi hari-hari tuh Riri banyak banget masuk komen ya, terutama di video-video yang memang hits viewernya, kayak udah masuk ke ratusan k viewer, kayak 200k view kayak gitu. Pokoknya video-video yang emang tinggi viewnya itu banyak tersebar. Riri juga nggak ngerti, tiba-tiba aja rame. Dan banyak banget komen-komen yang menurut Riri perlu dijelaskan dalam video ini. Perlu dijelaskan bukan karena Riri tersinggung atau apa, enggak guys. Riri ini dari awal datang ke Malaysia mentalnya udah baja guys, karena Riri selalu fokus dalam hidup ini harus melihat hal positif. Jadi Riri bahas ya, bukan karena Riri tersinggung atau apa, enggak, tapi Riri ingin sharing my experience. Dan kebetulan yang paling rame sekarang itu adalah video yang ini guys. Jadi di sana Riri itu membahaskan tentang pengalaman Riri mengenal budaya bahasa Inggris di Malaysia gitu. Terus banyak banget tuh komen-komen masuk yang bahasa Melayu di Malaysia itu pudar, orang Malaysia itu tidak bangga dengan bahasa Melayu. Terus ada juga yang komen yang utama itu bahasa Al-Quran lah, nggak penting bahasa Inggris gitu kan. Ada juga yang komen ke diri saya, ya biasalah ya, kalau caci maki, hina dan bully itu sudah biasa dalam dunia sosial media ya. Tapi pada inti-intinya yang dibahaskannya sampai kenapa Anda menyalahkan negara Indonesia tidak pandai bahasa Inggris, memang dasar CEO kampungan, kayak gitu guys. Ya bagi saya sih sama sekali saat menyampaikan video itu tidak pernah ya menyalahkan negara Indonesia. Saya hanya menyampaikan reality dan setiap orang ada sudut pandang masing-masing. Apabila itu dianggapnya sebuah info untuk kita menjadi tahu bagaimana adaptation di negara Malaysia, that's right ya, that's good, that's something yang positif yang Anda ambil dari video saya. Tapi kalau Anda mencernanya menjadi sebuah negatif dan hanya sebagai media untuk tempat caci maki, bully dan saling menghina, yaitu Anda yang salah pola pikirnya. Oke, so pada intinya hidup saya tidak berurusan dengan netizen atau tidak berurusan dengan orang lain. Hidup saya ya hanya berserah kepada Allah dan standarnya saya ya menyesuaikan diri terhadap apa yang saya perlukan supaya saya jadi menjadi gimana ya, saya tidak merasa jadi manusia yang hebat atau wow, tapi saya berusaha selalu punya niat baik untuk menjadi manusia yang ingin lebih maju, ingin lebih baik ke depannya, seperti itu. Dan di sini saya membuat video ingin sharing ya, bukan kalau membahaskan yang konten-konten seperti ini tuh banyak sekali orang yang berpikirannya, pola pikirnya sempit dan menjadi terlihatnya sebuah hal yang negatif terhadap konten saya gitu. Tetapi untuk orang-orang yang punya pemikirannya luas, melihat dari berbagai sudut, menganggap ini adalah sebuah information, menganggap ini adalah bentuk cara saya untuk membangun saling empati terhadap sesama manusia ya dari berbagai negara gitu, bahwa setiap negara ada culture gitu, ada bahasa, ada keadaan masing-masing gitu ya, tidak dapat disamaratakan gitu, and menjadikan juga sebuah sumber atau information untuk bagaimana adaptation di negara Malaysia, describe gitu ya. Tapi kalau dianggapnya saya membandingkan atau dianggapnya saya ini hanya seperti terlihat menjelekan Indonesia atau menjelekan Malaysia,
atau sebaliknya membaguskan Malaysia atau membaguskan Indonesia saja, seperti itulah intinya membandingkan ya. Ya, Anda berarti kategorinya orang-orang yang berpola pikir sempit, so get out. Kenapa saya tegas guys? Karena ya saya ingin emang keluar orang-orang yang berpola pikir gitu, karena akhirnya jadi tidak fokus ya. Kan kadang gini ya kita, saya tidak tersinggung, tapi saya tidak mau berada di environment yang berpola pikir negatif gitu. Karena biasanya gini guys, ada ilmu sainsnya dalam LOA bisnis sendiri ya, ilmu dalam prinsip bisnis gitu. Kalau kita berada di environment yang negatif, nanti aura positif kita, energinya itu akan terkuras, akan terambil gitu. Contoh lah simpelnya, kalau saya banyaknya baca komen negatif aja, nanti aura positif saya tuh akan terambil oleh komen-komen negatif itu gitu. That's something not good gitu ya. Jadi nanti saya akhirnya mungkin ada perasaan seperti tidak fokus jadinya, seperti tidak tersinggung, tapi malas dah buka konten ini. Malah hanya menjadi media orang caci maki, menghina, jadi negatif gitu. Padahal sebenarnya sangat banyak manfaatnya ya enggak. Dulu ya saya kan memang orangnya termasuk yang berani guys ya. Malum background kan emang pendidikan ya, maksudnya saya kan sudah berpuluh tahun ya my family di bidang pendidikan gitu, membangun yayasan amal, sekolah-sekolah gitu. Jadi memang jiwa saya itu sangat terbangun gitu untuk sharing lah, apapun yang boleh saya sharing. Terus saya sendiri kan emang background bisnis, jadi termasuknya berani ya kalau bercakap. Kalau orang-orang yang berpikiran sempit melihat saya itu suka mengontrol suami guys kalau bicara. Kenapa suaminya diam, dia aja nih si mbaknya yang banyak cakap, atau ini Minah banyak sangat cakap, suaminya dia kesian, queen control, nampak sangat urgent lah. Actually my husband sama sekali tidak pernah yang melihat saya itu hal negatif, queen control ketika saya berbicara, tapi malah sama support gitu, karena memang itu kemampuannya saya gitu, ada knowledge-nya gitu. Jadi kalau dia sudah paham kalau saya bicara, artinya saya ada knowledge itu untuk bicara gitu. Jadi kalau buat konten juga seperti sekarang, daripada orang fokusnya dianggapnya my husband itu tidak berani cakap karena saya yang bercakap terus, ya lebih baik tidak ada my husband nih guys. Dan perlu diketahui juga guys, kan ada yang komen, memang Anda CEO bodoh saja di Indonesia, kenapa menyalahkan negara Indonesia tidak pandai bahasa Inggris, Anda saja yang bodoh. Hello, di Indonesia memang tidak terbudaya bahasa Inggris ya. Saya punya klien bukan level-level kecil-kecil cincai-cincai, dia punya omset 10 miliar, 9 miliar. Mereka tidak pandai bahasa Inggris ya. Bahkan yang Chinese tidak pandai bahasa Chinese pun, mereka hanya tahu bahasa Indonesia. Mereka orang-orang high class dan menjadi sleeping investor, ya betul-betul pembisnis besar, tapi tidak pandai guys seriously bahasa Inggris. Kalau orang-orang sleeping investor ya sahamnya di mana-mana gitu ya. Artinya bisnis dia sudah makro dan juga banyak saham. Banyak yang tidak pandai bahasa Inggris. That's culture. Tidak perlu jauh-jauh. Lihat saja Raffi Ahmad. Tahu kan artis Raffi Ahmad itu orang terkenal dan juga kaya raya. Adakah dia pandai bahasa Inggris? No, Raffi Ahmad itu tidak pandai bahasa Inggris. Sampai dia kalau keluar negeri dia bingung, dia stres, dan konten dia selalu jadi bahan ketawa karena dia bingung untuk berbicara bahasa Inggris. Jadi sekarang di Indonesia saya sudah melihat budaya mulai terbangun, budaya bahasa Inggris. Salah satunya apa? Kita bisa lihat dari anak-anak artis yang sudah masuk sekolah internasional, anak-anaknya bicara bahasa Inggris. Karena mereka sudah mulai paham, orang-orang di high class nih, perkembangan zaman. Apalagi di Indonesia sekarang sudah mulai ada investor dari Amazon, dari Google, dari Tesla. Itu pasti dengan banyak investor asing ya, apalagi itu dari US, pasti akan mulai terbangun bahasa Inggris. Kenapa? Karena one day di Indonesia akan sama seperti di Malaysia guys.
ada tuntutan kehidupan yang memang mau tidak mau kita harus pandai bahasa Inggris. Jadi salah besar kalau Anda menganggap bahasa Inggris untuk gaya, untuk tunjuk-tunjuk, nak tunjuk high class, atau nak tunjuk berlebih, acah-acah speaking London, atau belagu, sombong ya. Kalau orang Indonesia melihatnya belagu, sombong. Kalau orang Malaysia melihatnya acah-acah speaking London, nak tunjuk high class. That's wrong guys. Itu sudah tuntutan orang-orang yang di level begitu. Dan nanti kalau Anda tidak mau tertoan zaman, Anda mau terus adaptation dengan perkembangan zaman, Anda mau terus maju, please, mau orang Indonesia, mau orang Malaysia yang belum pandai bahasa Inggris, please belajar bahasa Inggris. Dan please banggakan bahasa ibunda. Kalau Anda merasa di situation yang tidak ada tuntutan bahasa Inggris, please cakap bahasa Melayu. Oke, karena itu di Indonesia juga kenapa bahasa Indonesia lestari. Kita itu mau itu bekerja, mau itu sekolah, mau ketemu orang kaya, mau ketemu orang miskin, mau itu ketemu anak kecil atau siapapun lah, yang kita gunakan hanya satu bahasa. Mau ketemu dari berbagai suku, yang kita gunakan hanya satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Oke, itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan orang-orang yang menonton video ini lebih terbuka pola pikirnya, tidak menjadi isu negatif atau menjadi caci maki atau saling menghina. Saya ingin menyampaikan sesuatu fakta dan juga sharing my experience supaya orang-orang yang mau maju tahu bagaimana adaptation di negara Malaysia, atau negara Malaysia sendiri rakyatnya tahu bagaimana untuk adaptation. Yang sudah pandai bahasa Melayu, thumbs up, harus dibudayakan, please budayakan. Seperti di Indonesia sangat berbangga rakyatnya dengan bahasa Indonesia ya, that's good menurut saya. Dan juga harus dibangun bahasa Inggrisnya untuk yang belum pandai, karena tuntutan hidup di Malaysia ini memang sangat penting guys, bahasa Inggris. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan bagus seperti yang pernah saya alami karena tidak terbudaya bahasa Inggris di negara saya.